Pernahkah kamu merasakan keheningan yang begitu pekat hingga terasa seperti sebuah benda padat? Keheningan yang memiliki berat, yang menekan dadamu dan membuat napasmu sesak. Itulah yang kurasakan setiap hari di apartemen ini, setelah Arman pergi. 5 tahun pernikahan kami menguap begitu saja, meninggalkan jejak-jejak samar yang menyakitkan. Aroma parfumnya yang mahal masih samar-samar tercium di bantal di sisi tempat tidurku yang kosong. Tumpukan majalah bisnisnya masih tergeletak rapi di meja kopi, seolah ia hanya pergi sebentar dan akan segera kembali. Tapi ia tidak akan kembali. Aku ingat awal mula kami. Begitu indah, begitu penuh harapan. Kami seperti dua garis yang bertemu dan memutuskan untuk membentuk sebuah gambar yang utuh. Aku, Dina Paramita, seorang desainer grafis yang mencintai warna dan kebebasan berkreasi. Dia, Arman Wiratama, seorang pria ambisius dengan tatapan mata yang tajam, yang melihat dunia sebagai tangga yang harus ia daki. Aku adalah angin di bawah sayapnya. Aku merancang logo perusahaannya yang pertama, membuat kartu namanya, bahkan memilih warna cat untuk kantornya. Aku pikir kami adalah tim. Aku pikir duniaku yang artistik dan dunianya yang korporat bisa menari bersama dalam harmoni yang sempurna. Tapi tarian itu perlahan kehilangan ritmenya. Percakapan kami yang dulu dipenuhi tawa dan mimpi, perlahan berubah menjadi monolognya tentang pencapaian, tentang koneksi, tentang citra. Aku tidak lagi menjadi teman diskusinya, melainkan hanya penonton yang diharapkan untuk bertepuk tangan. Tatapannya berubah. Dulu, ia menatapku seolah aku adalah sebuah mahakarya. Perlahan, tatapan itu menjadi tatapan seorang kurator yang menilai asetnya. Apakah aku masih pantas dipajang di dinding kehidupannya yang semakin megah? Pertanyaan itu menggantung di udara setiap kali kami makan malam bersama dalam diam. Aku mulai merasa seperti warna-warna di paletku sendiri, perlahan memudar di bawah sorotan lampu dunianya yang terlalu terang dan dingin. Pernikahan kami tidak berakhir dengan ledakan. Kamu tahu, ia berakhir dengan bisikan panjang yang menyedihkan, bisikan bahwa aku tidak lagi cukup. Dan itu adalah awal dari kehancuranku. Hari di mana ia mengucapkan kata-kata itu masih terekam jelas di ingatanku, seolah-olah ia baru saja mengatakannya kemarin sore. Kami duduk di ruang tamu, di sofa kulit yang dingin. Tidak ada suara, kecuali alunan musik klasik yang ia sukai. Aku sudah merasakan ada yang tidak beres. Keheningan di antara kami sudah terlalu lama. Ia mematikan musik itu, dan di dalam sunyi yang mencekam, ia menatapku dengan tatapan kosong, tanpa kehangatan yang dulu pernah kulihat. Dina, katanya, suaranya tenang, seperti seorang CEO yang memberikan penilaian tahunan. Aku rasa kita sudah tidak bisa berjalan beriringan. Dadaku serasa sesak. Aku tahu ini akan datang, tapi mendengarnya secara langsung terasa jauh lebih menyakitkan. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia melanjutkan, seolah-olah ia sedang mempresentasikan sebuah proposal bisnis. Aku butuh seorang partner, Dina. Seorang partner yang bisa mengimbangi langkahku, yang bisa berbaur di acaraku, yang bisa membuat koneksiku terkesan. Matanya memindai diriku dari atas ke bawah, seolah-olah aku adalah sebuah produk yang sedang ia tinjau. Aku tidak bisa lagi memintamu duduk di pojokan saat pesta, atau memintamu untuk diam saja saat aku sedang berbicara bisnis dengan relasi. Aku butuh seseorang yang bisa berdiri di sampingku, seorang tambahan yang membuatku terlihat lebih kuat. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti sebuah pukulan yang menghantam jiwaku. Ia tidak menganggapku sebagai istri, sebagai belahan jiwa. Ia menganggapku sebagai sebuah aksesori, sebuah elemen dalam citra dirinya yang sempurna. Dunia yang kukenal, di mana kami adalah dua individu yang saling melengkapi, runtuh di depan mataku. Aku bukanlah sosok yang ia cintai karena diriku, melainkan sosok yang ia inginkan untuk menjadi bagian dari dirinya. Aku bukanlah seorang manusia, melainkan sebuah peran. Dan peran itu, kini, telah ia casting ulang. Ia tidak lagi membutuhkan seorang seniman yang mencintai keindahan di balik layar. Ia membutuhkan seorang sosialita yang akan bersinar di bawah sorotan lampu, di sampingnya. Kata, sepadan, baginya, bukan tentang kesetaraan jiwa, tapi tentang status, tentang nilai di pasar, tentang daya tarik di mata orang lain. Dan di pasar itu, aku, Dina Paramita,
dengan tulus hatiku dan kanvasku, sudah tidak memiliki nilai. Kata-kata Arman masih bergaung di kepalaku, seperti gema yang tak bisa kuhentikan. Partner, mengimbangi langkah, koneksi. Semua itu adalah istilah dari dunianya. Dunia korporat yang dingin dan penuh perhitungan. Aku mencoba menelannya, memahaminya, dan saat itulah sebuah kesadaran yang pahit datang menghantamku. Aku bukan istrinya. Aku adalah sebuah aset. Di mata Arman, pernikahanku dengannya adalah sebuah investasi. Aku adalah sebuah produk yang ia ambil dari rak, ia pamerkan di etalase, dan kini, nilainya telah menurun. Aku melihat kembali semua interaksi kami, semua momen yang kusimpan sebagai kenangan indah, dan kini semuanya terasa berbeda. Saat ia memintaku membeli gaun yang lebih elegan, itu bukan karena ia ingin aku terlihat cantik, melainkan karena ia ingin aku terlihat pantas di acara-acara yang dihadirinya. Saat ia memintaku mempelajari topik-topik bisnis, itu bukan karena ia ingin aku mengerti pekerjaannya, melainkan agar aku bisa menjadi tambahan yang cerdas dalam obrolan-obrolan strategis. Aku tidak pernah benar-benar menjadi Dina, si desainer grafis dengan tangan penuh cat di sisinya. Aku selalu berusaha menjadi Dina yang ia inginkan, Dina versi sempurna yang bisa ia pamerkan. Aku mencoba melupakan hobiku yang berantakan, melupakan duniaku yang penuh warna, agar aku bisa cocok di dalam bingkai yang ia siapkan untukku. Dan ironisnya, bahkan setelah semua usahaku, aku tetap gagal. Aku gagal menjadi aset yang performanya tidak menurun. Aku gagal menjadi sepadan. Di dunia Arman, cinta adalah sebuah metrik, dan metrikku telah gagal. Ia tidak menceraikanku karena ia tidak lagi mencintaiku. Ia menceraikanku karena aku tidak lagi memberikan nilai tambah bagi proyek kehidupannya. Perasaanku, impianku, diriku yang sebenarnya, semua itu tidak relevan. Yang relevan hanyalah citra, koneksi, dan nilai pasar. Kesadaran itu begitu menusuk. Lebih dari sekadar sakitnya sebuah perpisahan. Ini adalah sakitnya menyadari bahwa apa yang kamu anggap sebagai cinta, ternyata adalah sebuah transaksi. Dan kini, transaksi itu telah selesai. Dan aku, aset, yang tidak lagi menguntungkan, kini sedang menunggu untuk disingkirkan dari portofolio kehidupannya. Seminggu setelah obrolan dingin itu, keheningan di apartemen terasa semakin mencekik. Aku bergerak seperti hantu, melayang dari satu ruangan ke ruangan lain, melakukan hal-hal yang dulu biasa kulakukan, namun kini semua terasa asing. Aku masih menunggu, meski tidak tahu apa yang kutunggu. Sebuah penyesalan? Sebuah penjelasan? Atau mungkin, sebuah tanda bahwa semua ini hanya mimpi buruk? Tanda itu datang dalam bentuk sebuah amplop coklat, tebal dan berat. Seorang kurir mengirimkannya, dan di tanganku, amplop itu terasa dingin. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah stempel resmi dari firma hukum. Aku tahu isinya, bahkan sebelum aku membukanya. Ini adalah akhir yang sesungguhnya. Aku membukanya perlahan, seolah sedang membuka makam dari 5 tahun cerita kami. Di dalamnya, tumpukan kertas, disusun rapi, penuh dengan bahasa hukum yang kaku dan asing. Kata-kata seperti kesepakatan, hak asuh, pembagian aset, menari-nari di depanku. Ironis sekali. Hubungan yang dulu dibangun di atas janji suci dan cinta, kini diuraikan dalam poin-poin yang bertele-tele, seperti laporan keuangan sebuah perusahaan yang bangkrut. Mataku tertuju pada sebuah halaman. Di sana tertulis namaku, Dina Paramita, dan di bawahnya, sebuah garis kosong untuk tanda tangan. Disitulah aku. Hanya sebuah tanda tangan, yang akan menjadi titik terakhir dari sebuah kalimat panjang yang mengakhiri sebuah bab. Aku mengambil pulpen. Tanganku tidak gemetar. Rasa sakit yang paling hebat sudah berlalu. Sekarang, yang tersisa hanyalah sebuah mati rasa, sebuah kelelahan yang dalam. Aku menekan pulpen, menulis namaku. Setiap huruf terasa berat, seolah mengubur setiap kenangan, setiap tawa, setiap janji yang pernah kami ucapkan. Nama lengkapku, yang dulu kurasa begitu sempurna jika bersanding dengan namanya, kini kembali utuh, sendirian. Setelah aku selesai, aku melipat kertas-kertas itu kembali, memasukkannya ke dalam amplop yang sama, dan meletakkannya di meja. Aku berdiri di sana untuk waktu yang lama,
memandangi amplop coklat itu, yang kini terasa seperti sebuah batu nisan. 5 tahun. 5 tahun telah terangkum dalam tumpukan kertas itu, dalam sebuah amplop yang akan segera menghilang dari pandanganku. Dan aku, kini kembali berdiri di titik nol, di tengah sebuah ruang kosong yang dulu pernah kupenuhi dengan mimpi-mimpi. Aku resmi sendiri. Aku resmi menjadi sebuah kenangan. Dan aku tidak tahu bahwa di dalam kehampaan itu, sebuah kejutan pahit lain sedang menunggu untuk masuk. Kehidupan setelah surat cerai itu datang terasa begitu monoton. Pagi, siang, malam. Semua terasa abu-abu, tanpa warna. Aku mencoba kembali ke rutinitasku, tapi rasanya seperti memakai pakaian yang tidak pas. Setiap pagi, aku berharap ada sebuah tanda, sebuah petunjuk, untuk apa aku harus melangkah. Yang ada hanyalah keheningan, dan sesekali, suara bel dari kurir yang mengantar paket-paket pesanan online yang kubeli tanpa berpikir panjang. Dan suatu sore, bel itu berbunyi lagi. Kali ini, kurir itu tidak membawa kotak biasa. Ia membawa sebuah kotak persegi panjang, terbungkus dengan kertas berwarna emas gelap dan diikat dengan pita satin. Di sudutnya, terukir inisial yang begitu ku kenal. Awe jantungku berdebar tak karuan. Ini bukan paket. Ini adalah sesuatu yang lain. Tanganku gemetar saat melepaskan pita itu, seolah-olah aku sedang membuka pintu ke masa lalu. Di dalamnya, sebuah kartu tebal, bertekstur, dengan tinta emas yang berkilauan. Sederhana, tapi begitu mewah. Sangat Arman sekali. Dan di bagian atas, sebuah tulisan singkat, dengan segala kerendahan hati kami mengundang. Aku tidak bisa membaca lebih jauh. Mataku terpaku pada kata-kata itu, pada keindahan tipografi yang ironis. Suami yang baru saja melepaskanku, yang menceraikanku karena tidak sepadan, kini mengirimiku undangan untuk merayakan babak barunya. Darahku serasa mendidih. Ini bukan hanya sebuah undangan. Ini adalah sebuah pengumuman. Sebuah pernyataan. Sebuah pukulan telak. Ia tidak hanya ingin aku tahu, ia ingin aku melihat bahwa kehidupannya berjalan begitu cepat, begitu sempurna, bahkan tanpa aku. Ini adalah sebuah perayaan atas kegagalanku, sebuah bukti bahwa hidupnya tidak hancur. Ia tidak pernah memberiku kesempatan untuk bersedih, untuk menyembuhkan diri. Ia hanya ingin aku tahu bahwa perpisahannya denganku adalah sebuah langkah yang tepat, bahwa ia sudah merencanakan semuanya, bahwa saat ia menatapku dengan mata kosong, ia sudah melihat wajah orang lain di sampingnya. Kotak itu terasa berat di tanganku, seolah dipenuhi dengan semua kebohongan dan rahasia yang ia sembunyikan dariku. Ini adalah bukti bahwa perpisahan kami bukanlah sebuah akhir yang menyedihkan, melainkan sebuah rencana yang dingin dan dihitung dengan matang. Aku membiarkan kotak itu jatuh ke lantai, dan di antara keheningan yang kembali hadir, aku tahu bahwa rasa sakit ini, yang baru dan membakar, adalah luka yang paling dalam. Luka yang memberitahuku bahwa aku tidak hanya ditinggalkan, tapi juga dikhianati. Setelah undangan itu jatuh ke lantai, aku membiarkannya tergeletak di sana untuk waktu yang lama. Mataku tidak bisa lepas dari kotak emas itu, dari pita satin yang terlihat begitu sempurna. Setelah beberapa saat, aku membungkuk, mengambilnya kembali, dan untuk pertama kalinya, aku berani membaca isinya dengan seksama. Aku mencari sebuah nama yang akan menjadi jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini menghantuiku. Dan di sana, di samping namanya, tertulis sebuah nama yang indah, Kirana Wijaya. Nama itu terasa begitu pas dengan undangan itu. Terasa elegan. Terasa berkelas. Terasa sempurna. Aku membayangkan sosoknya. Sosok yang Arman klaim sebagai sepadan dengannya. Dia pasti tinggi semampai, dengan senyum yang menawan. Dia pasti memiliki koneksi-koneksi penting. Dia pasti seorang wanita yang anggun, yang tahu bagaimana caranya bersinar di bawah sorotan lampu sorot. Ia pasti seorang wanita yang tidak akan pernah ia mintai untuk duduk di pojok ruangan. Rasa sakit yang baru datang. Bukan lagi karena ditinggalkan, tapi karena digantikan. Begitu cepatnya. Begitu mulusnya. Seperti sebuah mobil tua yang ia buang, diganti dengan model terbaru yang mengkilap, yang akan ia pamerkan di pameran-pameran mewah. Ia tidak hanya membuangku, ia juga sudah menemukan Dina, yang baru,
yang ia harapkan akan tampil lebih baik. Aku memejamkan mata, memutar kembali kenangan-kenangan kami, mencari petunjuk yang selama ini luput dari pandanganku. Kapan ia mulai mengenalnya? Apakah saat ia masih sering memintaku untuk menemaninya ke acara-acara kantor? Apakah ia mulai merencanakan pernikahan ini saat ia sedang berdebat denganku tentang hal-hal sepele? Aku menyadari bahwa selama ini, saat aku mencoba memperbaiki diri, mencoba menjadi sosok yang ia inginkan, ia sudah diam-diam mencari pengganti. Ia sudah melangkah maju, bahkan saat aku masih terpaku di tempat, mencoba memahami alasan perpisahan kami. Kirana Wijaya. Nama itu kini menjadi personifikasi dari semua yang aku takutkan. Ia adalah bukti bahwa perceraian kami bukanlah sebuah akhir yang menyedihkan, melainkan sebuah rencana yang dingin dan dihitung dengan matang. Aku membiarkan sebuah air mata jatuh. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata amarah. Amarah karena dikhianati, amarah karena dimanipulasi. Dan di dalam amarah itu, sebuah tekad membara, sebuah tekad untuk tidak lagi bersembunyi. Undangan itu tergeletak di meja, sebuah bukti yang tidak bisa dibantah. Mataku berulang kali membaca tanggal yang tertera, mencocokkannya dengan garis waktu yang kuingat. Dan di sana, di antara kenangan pahit dan realita yang baru, sebuah kebenaran yang kejam muncul ke permukaan. Ia telah merencanakan ini. Ia telah merencanakan pernikahannya saat kami masih suami istri. Saat kami masih berbagi atap yang sama. Saat aku masih menyiapkan sarapan untuknya, ia sudah merancang undangan untuk orang lain. Saat aku masih mencoba memahami apa yang salah dari diriku, ia sudah sibuk memilih gaun pengantin untuk wanita lain. Selama ini, saat aku mengira kami sedang berjuang di dalam hubungan yang bermasalah, ternyata hanya aku yang berjuang. Ia sudah melangkah keluar, bahkan sebelum ia mengucapkan selamat tinggal. Aku merasa seolah semua kenangan kami adalah sebuah kebohongan yang rapi. Tawa yang kami bagi, janji-janji yang kami ucapkan, semua itu terasa seperti adegan yang dimainkan dengan sempurna. Selama ini, aku tidak hanya hidup dalam bayangannya, tapi aku juga hidup di dalam sebuah drama yang ia tulis sendiri. Aku hanyalah peran pembantu yang harus ia singkirkan, agar panggung utamanya bisa terisi dengan karakter yang baru, yang lebih cocok. Rasa sakit itu, kamu tahu, bukan lagi seperti luka yang berdarah. Ia seperti racun yang menyebar perlahan, mengisi setiap sudut jiwaku dengan kepedihan yang dalam. Betapa bodohnya aku? Betapa naifnya aku? Aku menganggapnya sebagai pasanganku, belahan jiwaku, sementara di balik punggungku, ia sudah membangun sebuah masa depan yang sama sekali tidak melibatkan diriku. Air mataku tidak lagi jatuh. Mereka menguap menjadi uap kemarahan yang membakar. Ia tidak hanya menyakitiku. Ia mempermalukanku. Ia menghancurkan diriku dengan begitu kejam, seolah aku tidak pantas untuk dihormati, bahkan sebagai mantan istrinya. Ia ingin melihatku hancur, terpuruk dalam kesedihan, sementara ia bersinar di bawah lampu sorot di hari besarnya. Di dalam dadaku, api mulai menyala. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku tidak akan menjadi bayangan sedih yang bersembunyi. Luka ini, rasa sakit ini, adalah pemicu yang akan membuatku bangkit. Aku akan datang ke pernikahan itu, bukan sebagai mantan istri yang dikhianati, melainkan sebagai sebuah pernyataan. Aku akan datang untuk menunjukkan padanya dan pada semua orang, bahwa aku tidak mati. Bahwa aku, Dina Paramita, lebih dari sekadar bagian dari masa lalu yang ia buang. Api yang membakar di dadaku perlahan-lahan berubah menjadi baja yang ditempa. Aku memandang undangan yang tergeletak di meja, yang tadinya terasa seperti penghinaan, kini terasa seperti sebuah tantangan. Ia ingin melihatku hancur? Ia ingin melihatku tenggelam dalam kesedihan? Tidak akan. Aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Keputusanku untuk datang ke pernikahan itu bukanlah sebuah pilihan yang gila. Bukan juga sebuah keinginan untuk membuat keributan. Ini adalah sebuah kebutuhan. Sebuah panggilan dari jiwaku yang lelah karena terus-menerus bersembunyi. Selama ini, aku telah hidup dalam bayangannya. Di matanya, aku adalah seseorang yang harus ia sembunyikan. Seseorang yang tidak pantas untuk dipertontonkan. Maka, inilah saatnya bagiku untuk keluar dari bayangan itu, untuk menunjukkan pada dunia, dan yang paling penting, pada diriku sendiri, bahwa aku pantas untuk dilihat.
Aku tahu, banyak orang akan bertanya-tanya, mengapa aku datang? Mereka mungkin akan menganggapku gila, atau putus asa. Biarkan saja. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah sebuah upacara bagiku. Sebuah ritual untuk mengubur rasa sakit yang telah ia tanamkan, dan sebuah perayaan untuk diri yang baru yang sedang bangkit. Aku tidak akan datang dengan wajah yang penuh kesedihan. Aku akan datang dengan wajah yang tenang. Aku tidak akan mencari sorotan lampu. Aku akan berjalan dengan bangga. Aku ingin dia melihatku, bukan sebagai mantan istri yang menangis, melainkan sebagai seorang wanita yang ia remehkan, dan kini berdiri tegak, tak tergoyahkan oleh pengkhianatannya. Rasa sakit itu, yang tadinya terasa begitu berat, kini memberiku sebuah kekuatan baru. Ia adalah bahan bakar untuk tekadku. Aku akan datang sebagai bukti bahwa cinta yang mati tidak berarti diriku juga mati. Bahwa sebuah akhir yang menyakitkan tidak berarti hidupku juga harus berakhir. Aku akan menjadi saksi bahwa kebahagiaan sejati tidak didapat dari sebuah pernikahan yang sempurna, tapi dari sebuah keutuhan yang dibangun di atas puing-puing kehancuran. Mulai dari saat ini, ceritaku tidak lagi tentang dia dan Kirana. Ceritaku adalah tentang aku. Tentang bagaimana aku menemukan diriku yang hilang. Tentang bagaimana aku melukis ulang duniaku. Dan langkah pertamaku dalam proses itu adalah melangkah masuk ke dalam ballroom mewah itu, bukan sebagai tamu, tapi sebagai sebuah pernyataan. Sebuah pernyataan bahwa aku tidak hancur, melainkan telah dilahirkan kembali. Dengan tekad yang membara, langkah pertamaku adalah mencari zirahku. Aku tidak akan pergi ke butik-butik mewah yang dulu sering kami kunjungi, tempat di mana Arman akan memilihkan pakaian untukku, seolah-olah aku adalah boneka yang ia hias. Kali ini, pilihannya ada di tanganku. Aku mencari sesuatu yang bukan hanya indah, tapi juga memiliki makna. Aku mencari sesuatu yang bisa berbicara tanpa suara, yang menunjukkan bahwa aku bukan lagi bayangan yang ia kenal. Aku menyusuri toko-toko yang lebih kecil, tempat di mana gaun-gaun terasa lebih memiliki jiwa. Aku melewati gaun-gaun berwarna cerah yang terlalu mencolok, gaun-gaun hitam yang terlalu berduka, dan gaun-gaun yang terlalu seksi, yang terasa seperti permintaan maaf. Aku mencari sesuatu yang mencerminkan ketenangan di tengah badai, kekuatan di dalam keheningan. Dan mataku terpaku pada sebuah gaun. Warnanya hijau zamrud, sebuah warna yang mengingatkanku pada hutan yang subur, pada permata yang berharga, pada alam yang selalu menemukan cara untuk tumbuh dan hidup kembali. Gaun itu memiliki potongan yang sederhana namun elegan, kainnya jatuh dengan lembut, mengalir seperti sungai yang tenang namun kuat. Saat ku coba, rasanya seperti gaun itu tidak hanya memeluk tubuhku, tapi juga jiwaku. Ia terasa pas. Bukan karena ukurannya, tapi karena ia mencerminkan diriku yang baru. Gaun itu tidak berteriak untuk perhatian, tapi ia memiliki kehadiran yang tak terbantahkan. Ia adalah pernyataan yang tenang namun tegas. Di mata gaun itu, aku melihat pantulan diriku yang telah melewati badai dan kini siap untuk bersinar. Malam itu, dunia terasa seperti sebuah film yang sedang diputar. Aku adalah penonton yang tidak diundang, yang tiba-tiba menemukan diriku di tengah-tengah adegan. Gaun zamrud itu terasa seperti kulit keduaku, memberiku keberanian. Aku mengendarai mobilku, melewati lampu-lampu kota yang terang, menuju ke tempat yang dulu kupikir akan menjadi bagian dari diriku selamanya. Saat aku melangkah keluar dari mobil, suara musik orkestra yang meriah menyambutku. Lampu-lampu kristal berkilauan, memantulkan cahaya di setiap sudut. Orang-orang berbisik, tawa terdengar di mana-mana. Aku mengambil napas dalam-dalam dan melangkah masuk ke dalam ballroom mewah itu, seolah-olah aku sedang melangkah ke sebuah panggung. Di dalam, suasananya terasa surreal. Semua yang ada di sana adalah dunia Arman. Teman-teman bisnisnya, kolega-kolega kerjanya, para sosialita yang sering ia ceritakan. Mereka menatapku dengan tatapan kaget, sebagian besar dengan kasihan yang samar. Tapi aku tidak peduli. Aku mengabaikan mereka semua. Fokusku hanya pada satu hal, menjadi pengamat. Aku berjalan di antara kerumunan, membawa diriku dengan tenang. Gaun zamrud itu membuatku merasa tak terkalahkan. Aku tidak menyapa siapapun. Aku hanya mengamati. Aku melihat Arman, yang berdiri di depan, tersenyum dan menyambut para tamu dengan senyum sempurna.
Ia terlihat begitu bahagia, begitu di tempatnya, seolah-olah dunia ini adalah miliknya untuk ditaklukkan. Dan di sampingnya, sebuah altar yang dihias dengan bunga-bunga putih, menunggu pengantinnya. Aku berdiri di sebuah sudut, seperti sebuah bayangan, atau lebih tepatnya, seperti hantu di pesta. Aku melihat kemegahan yang ia bangun, yang ia inginkan. Aku melihat kebahagiaan yang ia ciptakan, yang ia inginkan. Aku melihat diriku, Dina yang dulu, yang berusaha mati-matian untuk menjadi bagian dari dunia ini, dan kini berdiri di luar, mengamati dari kejauhan. Aku bukan bagian dari cerita itu lagi. Tapi aku adalah saksi. Saksi dari pengkhianatannya, dan saksi dari kebangkitanku sendiri. Dan di tengah-tengah semua itu, aku menunggu. Aku menunggu pengantin wanita. Aku menunggu saat yang akan menjadi klimaks dari semua ini. Aku menunggu untuk melihat wajah yang Arman pilih untuk menggantikan diriku. Dan aku tidak tahu bahwa apa yang akan kulihat akan mengubah segalanya, sekali lagi. Di tengah semua bisik-bisik dan senyum canggung, musik orkestra mulai dimainkan. Cahaya di ballroom meredup, menyisakan satu sorotan yang menyorot sebuah lorong di ujung ruangan. Semua mata tertuju ke sana, termasuk mataku. Tirai-tirai tebal terbuka, dan muncullah Arman, berdiri tegak dan tersenyum, dengan Kirana Wijaya di sisinya. Ia berjalan di sampingnya, mengenakan gaun putih yang begitu indah, menjuntai panjang di belakangnya. Rambutnya disanggul rapi. Di tangannya, ia memegang seikat bunga. Ia tersenyum, senyum yang memancarkan kebahagiaan dan kepolosan. Aku melihatnya, dan saat ia semakin mendekat, saat mataku bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas, detak jantungku serasa berhenti. Dunia di sekelilingku memudar. Suara musik, bisik-bisik para tamu, semua itu hilang. Yang tersisa hanyalah aku dan dia, di dalam sebuah ruang hampa yang sunyi. Mataku terpaku pada wajahnya, dan sebuah kebenaran yang mengerikan mulai menari di depanku. Wajahnya sangat mirip denganku. Bukan hanya sekadar mirip. Bentuk matanya yang sama, lekuk hidungnya, bahkan garis senyumnya. Rasanya seperti melihat pantulan diriku di sebuah cermin yang kusam. Aku melihat diriku, tapi dengan senyum yang belum ternoda. Aku melihat diriku, tapi dengan tatapan yang penuh harapan. Aku melihat diriku, tapi dengan jiwa yang belum hancur. Ia bukan penggantiku. Ia adalah replikaku. Sebuah kenyataan yang menusuk, lebih dari tusukan pisau. Ia tidak mencari orang lain. Ia hanya mencari Dina, yang baru, yang belum ia rusak, yang bisa ia bentuk sesuai keinginannya. Ia tidak mencintaiku karena aku adalah aku, tapi karena aku adalah gambaran sempurna yang ia miliki di kepalanya. Dan saat gambaran itu tidak lagi sesuai, ia pergi dan mencari wanita lain yang bisa ia pakaikan topeng yang sama. Aku tidak lagi merasa sedih. Aku tidak lagi merasa cemburu. Yang ada hanyalah sebuah kesadaran yang sangat dingin dan ironis. Aku, Dina, bukanlah seorang wanita. Aku adalah sebuah cetakan. Sebuah cetakan yang tidak lagi ia sukai, dan ia telah menemukan bahan baru untuk dicetak. Kesadaran itu, betapa lucunya, betapa menyedihkannya, membuatku merasa ingin tertawa. Dan tawa itu, akhirnya, tidak bisa lagi kutahan. Saat kesadaran itu menghantamku, sesuatu yang aneh terjadi. Bukan air mata yang jatuh, bukan juga teriakan. Yang keluar dari mulutku adalah sebuah tawa. Mulanya hanya bisikan, sebuah tawa yang hanya bisa kudengar. Lalu, tawa itu menjadi lebih keras. Menggema. Tawa yang tidak bisa kuhentikan. Tawa yang datang dari lubuk jiwaku yang paling dalam. Tawa yang berasal dari campuran pahit antara ironi, kepahitan, dan sebuah pemahaman yang tiba-tiba. Aku tertawa karena betapa menyedihkannya, betapa piciknya semua ini. Aku tertawa karena betapa naifnya aku berpikir bahwa aku digantikan oleh sosok yang lebih baik. Ternyata, aku hanya didaur ulang. Aku tertawa karena Arman begitu terobsesi pada citra dirinya, pada pantulan sempurna yang ia lihat dariku, hingga ia harus mencari wanita lain yang bisa ia pakaikan topeng yang sama. Ia tidak mencintai orang lain. Ia hanya mencintai sebuah ide, sebuah bayangan, sebuah versi sempurna dari dirinya sendiri yang ia harapkan akan ia dapatkan dari orang lain. Tawaku yang meledak itu memecah keheningan hikmat di dalam ballroom.
Suara musik berhenti. Bisik-bisik para tamu terhenti. Semua mata, ratusan pasang mata, kini tertuju padaku. Aku tidak peduli. Aku hanya melihat Arman. Wajahnya, yang tadinya penuh dengan senyum sempurna, kini berubah menjadi sebuah topeng kebingungan. Lalu, matanya menyipit, dipenuhi amarah. Ia tahu aku yang menyebabkan kekacauan ini, tapi ia tidak tahu mengapa. Aku melihat Kirana di sampingnya. Ia memandangku dengan wajah bingung, dan di matanya, aku melihat sebuah pertanyaan. Mengapa? Aku tidak bisa menjawabnya. Tawa itu adalah satu-satunya jawabanku. Aku terus tertawa, sampai tubuhku terasa lelah. Tawa itu adalah katarsis, sebuah pelepasan dari semua rasa sakit, semua kebingungan, semua pengkhianatan yang kurasakan. Di dalam tawa itu, aku mengubur semua kenangan, semua harapan, semua cinta yang pernah kumiliki untuknya. Aku menatap mata Arman, dan di dalam tawa yang tak terkendali, aku berharap ia bisa melihat kebenaran. Bahwa pernikahannya yang megah ini, yang ia yakini sebagai sebuah kesuksesan besar, hanyalah sebuah pengulangan. Sebuah salinan dari sesuatu yang sudah ia rusak. Dan yang lebih penting, aku berharap ia melihat bahwa aku tidak hancur. Aku tidak tenggelam. Aku, Dina Paramita, telah menemukan kebahagiaan yang tidak ia duga, di tengah kehancuran yang ia ciptakan. Tawa itu akhirnya mereda, meninggalkan keheningan yang lebih canggung daripada sebelumnya. Aku tidak ingat bagaimana aku keluar dari ballroom itu. Yang aku ingat, aku sudah berada di mobil, ditemani oleh sahabatku yang setia, Lina, yang datang tepat waktu untuk menarikku dari kekacauan yang telah kuciptakan. Di apartemenku yang sunyi, di antara sisa-sisa gaun zamrud dan tawa yang masih terasa di tenggorokanku, aku menceritakan semuanya kepada Lina. Tentang kemiripan Kirana, tentang pemahaman yang tiba-tiba. Lina mendengarkan dengan sabar, matanya dipenuhi dengan campuran kekhawatiran dan rasa ingin tahu. Dina, kamu harus tahu, ini bukan hanya tentang dia yang mencari pengganti. Ini lebih dari itu, katanya. Lina adalah wanita yang cerdas, yang tidak pernah puas dengan jawaban yang dangkal. Ia tahu ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini. Malam itu, kami menghabiskan waktu dengan mengumpulkan potongan-potongan teka-teki. Kami mencari nama Kirana Wijaya. Kami menyusuri jejak-jejaknya di dunia digital. Kami mencari berita tentangnya, artikel tentang keluarganya. Aku begitu yakin, ia adalah putri dari seorang pengusaha kaya, seorang sosialita yang terbiasa dengan kemewahan. Tapi yang kami temukan sangat jauh dari bayanganku. Lina menemukan sebuah artikel lama dari sebuah koran lokal. Sebuah artikel tentang panti asuhan. Dan di sana, sebuah nama terukir. Kirana Wijaya. Tanganku gemetar saat membaca kalimat di bawah foto hitam putih itu. Kirana adalah salah satu anak paling cerdas yang dibesarkan di panti asuhan kami. Sebuah kebenaran yang dingin menusukku. Dia bukan dari dunia yang sama dengan Arman. Dia tidak memiliki koneksi, tidak memiliki kekayaan. Ia adalah bunga liar yang tiba-tiba dipindahkan ke dalam vas kristal. Ia adalah seorang gadis yang rapuh, yang tidak memiliki siapapun yang akan melindunginya. Arman tidak memilihnya karena ia sepadan. Ia memilihnya karena ia mudah dimanipulasi. Rasa marahku pada Arman tidak lagi terasa pribadi. Ia berubah menjadi kebencian yang lebih besar. Kebencian terhadap narsisisme yang begitu kejam, yang menjadikan manusia lain sebagai alat. Aku tidak lagi melihat Kirana sebagai sainganku. Aku melihatnya sebagai korban, sama sepertiku. Dan di dalam kesadaran itu, aku tahu, cerita ini tidak lagi hanya tentang aku. Ini adalah cerita tentang dua wanita yang terjebak dalam jaring laba-laba yang sama, yang ditenun oleh tangan yang sama, dan kini, kami harus menemukan cara untuk merobeknya. Setelah mengetahui latar belakang Kirana, kepingan-kepingan teka-teki itu akhirnya tersusun rapi di kepalaku. Aku melihat keseluruhan gambarnya dengan begitu jelas. Arman bukanlah seorang pria yang kebetulan jatuh cinta. Dia adalah seorang perancang, seorang dalang yang dengan cermat memilih setiap elemen dari pertunjukannya. Ia tidak mencari seorang wanita yang setara dengannya. Ia mencari seorang wanita yang kosong, yang tidak memiliki sejarah, yang tidak memiliki keluarga yang bisa ia hormati, dan yang tidak memiliki masa lalu yang kuat. Kirana,
seorang gadis yatim piatu yang tumbuh di panti asuhan, adalah kanvas kosong yang sempurna. Ia tidak akan pernah protes, karena ia tidak tahu apa-apa selain kebaikan yang Arman berikan. Aku membayangkan bagaimana ia memanipulasi Kirana. Ia pasti membelikannya gaun-gaun yang ia sukai, membawanya ke tempat-tempat yang kami pernah kunjungi, mengajarkannya cara berbicara, cara berjalan, cara bertingkah laku. Ia tidak membangun Kirana sebagai dirinya sendiri. Ia membangunnya sebagai Dina 2.0, sebuah versi yang ia harapkan akan sempurna. Versi yang tidak memiliki kelemahan-kelemahanku, yang tidak memiliki jiwa yang ia anggap terlalu berantakan. Kirana bukanlah sainganku. Ia adalah korban. Aku melihatnya, seorang gadis muda yang polos, yang tiba-tiba dipertemukan dengan mimpi yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah mimpi yang ternyata adalah mimpi buruk. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berperan dalam drama orang lain, bahwa ia adalah sebuah boneka yang sedang didandani. Ia tidak tahu bahwa ia akan selalu hidup di bawah bayangan Dina yang tak terlihat. Kesadaran ini membuat hatiku terasa sakit, bukan untuk diriku, tapi untuk Kirana. Amarahku pada Arman sekarang jauh lebih dalam, jauh lebih dingin. Ia bukan hanya seorang pria yang menceraikan istrinya. Ia adalah seorang pria yang mengambil keuntungan dari kerapuhan orang lain. Seorang pria yang begitu narsis sehingga ia tidak bisa mencintai siapapun selain dirinya sendiri. Ia membutuhkan sebuah cermin yang sempurna. Dan ketika cermin yang lama mulai menunjukkan retakan, ia pergi mencari cermin yang baru. Aku tidak lagi merasa sedih. Aku merasa memiliki sebuah tujuan. Tujuan untuk mematahkan lingkaran kebohongan ini. Tujuan untuk tidak hanya menyembuhkan diriku, tapi juga untuk melakukan sesuatu untuk gadis yang tidak bersalah ini, yang terjebak dalam jaring laba-laba yang sama denganku. Dan aku tahu, untuk mencapai itu, aku harus mulai dengan membangun kembali diriku sendiri. Setelah semua kebenaran itu terungkap, rasanya seperti sebuah kabut tebal yang menyelimuti mataku selama bertahun-tahun akhirnya menghilang. Aku tidak lagi merasa marah, tidak lagi merasa sedih. Yang tersisa hanyalah sebuah tekad yang jernih dan sebuah tujuan yang jelas. Aku tidak akan membiarkan Arman menghancurkan dua wanita sekaligus. Untuk menyelamatkan Kirana, aku harus terlebih dahulu menyelamatkan diriku sendiri. Aku memutuskan untuk kembali ke tempat di mana jiwaku terasa paling utuh. Sudut apartemenku, tempat di mana kanvas dan kecatku tersembunyi. Mereka telah terbungkus rapi selama berbulan-bulan, diselimuti debu. Seolah-olah mereka adalah sisa-sisa dari kehidupan masa lalu yang telah lama terlupakan. Aku menarik penutupnya, dan sebuah rasa rindu yang dalam menyeruak. Rasanya seperti bertemu dengan teman lama. Tanganku yang tadinya ragu, kini mengambil kuas dengan mantap. Aku memeras ket-ket di atas palet, mencium aroma terpentin yang begitu ku kenal. Aku membiarkan diriku tenggelam di dalam proses itu. Bukan lagi untuk membuat desain-desain yang rapi dan terukur, tapi untuk melepaskan segala emosi yang selama ini tertahan di dalam diriku. Kanvas itu menjadi sebuah wadah. Aku melukis badai yang menghantamku, perpisahan yang terasa seperti kehampaan, dan ledakan tawa yang membebaskanku. Aku melukiskan wajah Arman, yang ia tutupi dengan senyum palsu. Aku melukis wajah Kirana, yang terlihat begitu murni namun terperangkap. Aku menuangkan semua rasa sakit, amarah, dan kelegaan ke atas kanvas. Setiap sapuan kuas terasa seperti sebuah kalimat yang diucapkan oleh jiwaku. Dan di dalam proses itu, aku mulai menemukan diriku kembali. Aku mulai mengingat siapa aku, sebelum aku menjadi aset Arman. Aku menemukan kembali suara dan warnaku sendiri. Melukis bukan lagi hanya hobi. Ia adalah terapi, ia adalah bahasa. Ia adalah cara bagiku untuk mengumpulkan kembali setiap kepingan diriku yang hancur. Ia adalah proses rekonstruksi yang sebenarnya. Sebuah proses yang tidak akan ku biarkan orang lain campuri. Aku adalah seniman, dan kanvasku adalah duniaku yang tak bisa ia ambil dariku. Hidupku mulai terasa damai. Kanvas-kanvasku dipenuhi dengan warna. Rasa sakit yang dulu membebaniku kini telah berubah menjadi cerita yang indah. Aku telah menemukan sebuah keutuhan yang tidak pernah kuduga. Di tengah ketenangan itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tak ku kenal. Dina, ini Kirana. Bolehkah aku bertemu denganmu?
Ada yang ingin kubicarakan. Jantungku berdebar. Aku tidak pernah membayangkan akan mendengar kabar darinya. Mengapa? Apa yang ia inginkan? Apakah ia marah? Ataukah ia tahu? Setelah berpikir sejenak, aku setuju untuk menemuinya di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk dan kemewahan yang dulu mengelilingi kami. Saat ia tiba, ia mengenakan pakaian yang sederhana. Wajahnya polos, tanpa riasan. Ia tidak terlihat seperti wanita yang akan menikah dengan seorang pria kaya. Ia terlihat seperti seorang gadis yang tersesat dan bingung. Kami memesan kopi, dan ia memulai ceritanya dengan suara yang bergetar. Aku tidak tahu harus bilang apa. Tapi ada sesuatu yang menggangguku. Ia memandangku, matanya dipenuhi dengan kesedihan yang sama seperti yang dulu kurasakan. Ia bercerita tentang Arman. Tentang bagaimana Arman datang ke panti asuhan tempatnya dibesarkan. Tentang bagaimana ia merasa seperti seorang putri dalam dongeng. Tapi dongeng itu, perlahan-lahan, berubah menjadi mimpi buruk. Dia selalu membandingkan aku denganmu, bisiknya. Dia tidak pernah menyebut namamu. Tapi dia selalu berbicara tentang Dina yang tak terlihat. Dia akan mengatakan, Dina suka gaun ini. Atau, Dina selalu memesan makanan ini. Aku merasa seperti sebuah boneka yang sedang didandani, yang harus memenuhi ekspektasi dari seseorang yang tidak pernah kutemui. Aku mendengarkan dengan hati yang hancur. Bukan karena rasa sakitku sendiri, tapi karena empati yang dalam terhadap Kirana. Ia tidak bersalah. Ia adalah korban. Arman tidak mencintainya. Ia hanya mencintai gagasan tentang dirinya. Sebuah gagasan yang ia dapatkan dari diriku. Kirana hanyalah wadah kosong yang ia isi dengan sisa-sisa hidupku. Kirana, kataku, meraih tangannya. Arman tidak pernah mencintai Dina yang tak terlihat. Ia hanya mencintai versi diriku yang ia ciptakan. Dan ia mencoba menciptakan versi itu lagi, padamu. Matanya membelalak. Dan di dalam tatapannya, aku melihat sebuah pemahaman. Disitulah, di kafe kecil itu, di tengah-tengah kebohongan Arman, kami menemukan kebenaran. Kami bukan rival. Kami adalah dua wanita yang disatukan oleh seorang pria yang tidak bisa mencintai siapapun, selain bayangannya sendiri. Dan di sanalah, sebuah ikatan baru terbentuk. Setelah pertemuanku dengan Kirana, sebuah tujuan baru tumbuh di dalam diriku. Aku tidak lagi hanya ingin menyembuhkan diriku sendiri. Aku harus menempatkan Arman pada tempat yang seharusnya. Bukan karena dendam, tapi karena kebutuhan untuk mengakhiri babak ini dengan sempurna, untuk kedua dari kami. Aku tahu ia harus mendengarkan kebenaran, bukan dari bibir orang lain, tapi dari bibirku sendiri. Aku menghubunginya, memintanya untuk bertemu. Kami bertemu di sebuah kafe yang dulu sering kami datangi, tempat yang kini terasa begitu asing. Ia datang, terlihat begitu sempurna dengan setelan jasnya, seperti tidak ada yang terjadi. Ia tersenyum, senyum yang sama yang ia berikan pada Kirana di altar. Ia bertanya, "Ada apa, Dina? Kau baik-baik saja?" Aku tersenyum, senyum yang tidak lagi pahit, tapi penuh dengan rasa kasihan. "Arman," kataku, suaraku terdengar tenang, seperti air yang mengalir di sungai. "Aku datang bukan untuk meminta maaf. Aku datang untuk mengatakan, kamu adalah seorang pengecut." Wajahnya berubah. Kerutan muncul di dahinya. "Apa maksudmu?" tanyanya, mencoba menjaga wibawanya. "Kamu adalah seorang pengecut. Kamu terlalu takut untuk mencintai wanita yang nyata. Wanita yang memiliki kelemahan, yang memiliki impiannya sendiri, yang tidak bisa kamu bentuk sesuka hatimu. Kamu lari dariku karena kamu takut pada hal yang nyata. Karena kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku. Kamu hanya mencintai pantulan dirimu yang kamu lihat di dalam diriku." Aku melihat matanya, yang mulai bergetar. Ia mencoba menyela, tapi aku melanjutkan. "Kamu terlalu narsis untuk melihat orang lain. Kamu tidak bisa mencintai siapapun selain dirimu sendiri. Kamu mengambil Kirana, bukan karena kamu mencintainya, tapi karena ia adalah kanvas kosong yang bisa kamu lukis dengan bayanganku. Kamu membuat sebuah boneka, Arman. Kamu adalah dalang, dan kami adalah bonekamu. Dan aku datang untuk mengatakan padamu,
bahwa boneka ini kini memiliki jiwa dan akan pergi. Arman hanya bisa terdiam. Wajahnya yang sempurna kini terlihat hancur. Ia tidak punya jawaban. Ia tidak punya argumen. Ia tidak bisa menyangkal kebenaran itu. Aku berdiri, mengambil tasku, dan bersiap untuk pergi. Kamu memiliki semua yang kamu inginkan, Arman. Kekayaan, status, dan pantulan dirimu di mata orang lain. Aku harap kamu bisa berbahagia dengan itu, karena itulah satu-satunya hal yang akan kamu dapatkan. Aku berbalik dan melangkah pergi. Aku tidak melihat ke belakang. Aku tahu, di dalam keheningan itu, aku tidak hanya meninggalkan Arman. Aku meninggalkan semua rasa sakit, semua kebohongan, dan semua kenangan yang telah menyiksaku. Akhirnya, aku benar-benar bebas. Setelah aku meninggalkan Arman di kafe itu, rasanya seperti sebuah pintu besar telah tertutup di belakangku, untuk selamanya. Sebuah beban berat terangkat dari dadaku, dan aku bisa bernapas dengan lega untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku kembali ke apartemenku, ke kanvas dan catku, dan melanjutkan proses penyembuhan diri. Dunia terasa tenang, damai, seolah-olah semua badai telah berlalu. Beberapa hari kemudian, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Lina, sahabatku. Di dalamnya, ada sebuah kabar yang membuat hatiku melompat kegirangan. Dina, kamu tahu? Kirana pergi. Aku membaca pesan itu berulang kali, tidak bisa percaya. Aku membalas, pergi? Kemana? Dan Lina menceritakan semuanya. Terinspirasi oleh pertemuannya denganku, oleh kata-kataku yang menyadarkannya bahwa ia hanya sebuah bayangan, Kirana mengambil langkah yang luar biasa. Ia meninggalkan Arman. Ia melepaskan semua kemewahan yang diberikan kepadanya. Rumah besar, mobil mewah, kartu kredit, dan kembali ke jalan hidupnya sendiri. Ia memilih dirinya sendiri, di atas kehidupan yang sempurna namun palsu yang telah diciptakan untuknya. Mendengar itu, air mataku jatuh. Kali ini, air mata kebahagiaan. Aku tidak lagi merasa sendirian. Rasanya seperti sebuah kemenangan besar, bukan hanya untukku, tapi juga untuknya. Aku tidak hanya menyelamatkan diriku, tapi juga seorang gadis lain yang tidak bersalah dari jaring laba-laba yang sama. Kirana telah menemukan keberaniannya, keberanian untuk melepaskan segala sesuatu yang tidak benar, demi mencari dirinya yang sesungguhnya. Arman mengira ia bisa membeli segalanya. Ia mengira ia bisa menciptakan wanita yang ia inginkan, dan mengubur kami. Tapi ia salah. Ia gagal melihat bahwa sebuah hati, sebuah jiwa, sebuah identitas, tidak bisa dibeli atau dimanipulasi. Dan saat aku dan Kirana, dua wanita yang berbeda namun terikat oleh nasib yang sama, memutuskan untuk berdiri tegak, kebohongan yang ia bangun itu runtuh, tidak bersuara, menyisakan dirinya sendiri di tengah kehampaan. Kami tidak pernah bertemu lagi. Ia melanjutkan hidupnya, dan aku melanjutkan hidupku. Tapi aku tahu, kami berdua telah menemukan kebebasan yang sesungguhnya, kebebasan yang tidak bisa diukur dengan uang atau status sosial. Dan itu adalah pelajaran yang paling berharga. 1 tahun berlalu. Kehidupan terasa seperti sungai yang mengalir, membawa setiap kepingan duniaku yang hancur ke tempat yang lebih baik. Aku tidak lagi bergerak seperti hantu. Aku bergerak dengan tujuan. Apartemenku tidak lagi terasa seperti sebuah ruang hampa, tapi sebuah studio yang penuh dengan kehidupan. Dinding-dindingnya dihiasi dengan lukisan-lukisanku, dan aroma cat kini menggeser aroma kesepian yang dulu mengisinya. Melukis, yang tadinya hanya sebuah pelarian, kini menjadi seluruh duniaku. Di atas kanvas, aku melukiskan kebebasan, keberanian, dan proses menemukan diri yang kupikir telah lama hilang. Karyaku tidak lagi hanya tentang kesedihan, tapi tentang kebangkitan. Aku menemukan gayaku sendiri, warnaku sendiri, yang tidak lagi dibatasi oleh ekspektasi orang lain. Aku adalah diriku sendiri, seorang seniman yang menciptakan. Dan setelah setahun penuh dedikasi dan proses penyembuhan, aku merasa sudah waktunya. Aku memutuskan untuk mengadakan pameran seni solo pertamaku. Sebuah pameran yang ku beri nama, Rekonstruksi. Judul itu bukan hanya sekadar nama. Ia adalah esensi dari seluruh perjalananku. Ia adalah pengakuan bahwa aku telah hancur,
namun juga sebuah pernyataan bahwa aku telah berhasil membangun kembali diriku dari puing-puing itu, menjadi sebuah karya yang baru, yang lebih kuat, dan lebih indah. Di malam pembukaan, aku berdiri di tengah-tengah galeri. Setiap lukisan adalah sebuah bab dari ceritaku. Ada lukisan-lukisan dengan warna gelap yang menceritakan kesedihanku. Ada lukisan-lukisan yang penuh dengan gejolak emosi saat aku menyadari kebenaran. Dan ada lukisan-lukisan yang dipenuhi dengan warna-warna cerah dan kebahagiaan, yang menggambarkan proses penyembuhanku dan penemuan diriku. Orang-orang datang, melihat karyaku, dan bertanya tentang maknanya. Aku tersenyum. Aku tidak perlu menjelaskan. Lukisan-lukisan itu sudah berbicara. Aku berdiri di sana, dikelilingi oleh karyaku, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa utuh. Aku merasa bahagia. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain, tapi yang datang dari dalam diriku sendiri. Dan aku tidak tahu bahwa di antara keramaian itu, ada sebuah wajah yang ku kenal, yang juga telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Di tengah keramaian pameran, aku merasakan sebuah kehadiran. Aku menoleh, dan mataku bertemu dengan sepasang mata yang begitu ku kenal. Kirana. Ia berdiri di sana, di antara lukisan-lukisanku, dengan sebuah senyum yang tulus. Ia tidak lagi mengenakan pakaian mewah yang dulu Arman belikan untuknya. Ia mengenakan blus sederhana, namun ia memancarkan cahaya yang tidak bisa dibeli dengan uang. Cahaya itu adalah cahaya dari kebebasan. Ia berjalan ke arahku, dan kami berpelukan. Tidak ada kata-kata yang diperlukan. Pelukan itu menceritakan semuanya. Pelukan itu adalah ucapan terima kasih, sebuah pengakuan, dan sebuah perayaan dari dua jiwa yang telah menemukan jalan pulang. Ia melihat sekeliling, mengagumi lukisan-lukisanku. Matanya berkaca-kaca saat ia melihat lukisan-lukisan yang ku buat di masa-masa tergelapku. Dina, bisiknya. Suaranya dipenuhi dengan emosi. Aku tahu ini tidak mudah. Tapi lihat kamu sekarang. Aku tersenyum. Kamu juga. Apa kabarmu? Ia balas tersenyum. Senyum yang begitu tulus. Aku baik. Aku menemukan gairahku. Aku sekarang seorang koki junior. Aku bangga dengan pekerjaanku. Aku sedang mengerjakan menu spesial dari resepku sendiri. Aku bisa melihat kilatan di matanya saat ia berbicara tentang masakannya. Kilatan yang sama yang dulu kurasakan saat aku berbicara tentang seniku. Ia telah menemukan identitasnya, yang tidak dibuat oleh orang lain. Kami tidak perlu bicara tentang Arman. Ia sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tidak lagi relevan. Ia hanyalah sebuah titik kecil dalam peta panjang perjalanan kami. Ia hanyalah badai yang telah kami lewati. Pertemuan kami di pameran itu, di antara lukisan-lukisan yang menceritakan kebangkitanku, dan cerita-cerita tentang masakannya, adalah bukti nyata. Bukti bahwa kami tidak hanya bertahan. Kami berkembang. Kami telah menemukan kebahagiaan sejati. Ceritaku, dan juga cerita Kirana, bukanlah tentang dua wanita yang saling bersaing.